Shalom. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Engkau masih menyertai kami hingga kami boleh hidup pada hari ini. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati hati dan pikiran kami, agar kami dapat melakukan firman-Mu di kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yang menjadi nas khotbah kita pada hari ini diambil dari Yesaya 61 ayat 1 sampai 9. Yesaya 61 ayat 1 sampai 9. Beginilah firman Tuhan. Roh Tuhan Allah ada padaku, karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hatinya, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kelepasan dari penjara kepada orang-orang yang terkurung, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang yang telah berkabung, untuk mengaruniakan kepada orang-orang yang berkabung di Sion, mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala sebagai ganti abu, minyak untuk pesta sebagai ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian sebagai ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebut mereka pohon terbantin kebenaran yang ditanam Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Mereka akan membangun kembali reruntuhan yang sudah berabad-abad dan mendirikan tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi sepi. Mereka akan membarui kota-kota yang runtuh, tempat-tempat yang turun-temurun menjadi sunyi sepi. Orang-orang luar akan melayani kamu sebagai gembala kambing dombamu, dan orang-orang asing akan bekerja bagimu sebagai petani dan tukang kebun anggurmu. Akan tetapi, kamu akan disebut sebagai imam Tuhan dan dinamai pelayan Allah kita. Kamu akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa dan memegahkan diri dengan segala harta mereka, sebagai ganti aibmu yang 2 kali lipat banyaknya. Dan sebagai ganti noda, kamu akan bersorak-sorai karena bagian yang diperoleh. Kamu akan mendapat warisan 2 kali lipat di negerimu, dan sukacita abadi akan menjadi milikmu. Sebab aku, Tuhan, mencintai hukum, membenci perampasan dan kecurangan. Aku akan memberi upahmu dengan benar, dan akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Keturunanmu akan terkenal di antara bangsa-bangsa, dan anak cucumu di tengah-tengah suku-suku bangsa, sehingga semua orang yang melihat mereka akan mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita, setiap manusia pasti mengharapkan datangnya kabar baik. Tidak pernah ada seorang pun yang mengharapkan akan datangnya kabar buruk. Namun saudara-saudara, realitanya dalam kehidupan kita sehari ini, banyak kabar buruk yang kita hadapi di dunia kita saat ini. Banyak orang mengalami penderitaan, kesedihan, ketidakadilan, bahkan sampai kehilangan harapan. Namun firman Tuhan pada kita hari ini mengajarkan kepada kita bahwa ada harapan dalam Kristus. Dalam situasi seperti ini, apakah yang diperlukan manusia? Jawabannya hanya satu, yaitu kabar baik yang dari Kristus Yesus. Firman Tuhan untuk kita yaitu bagaimana Tuhan mengurapi dan mengutus hambanya untuk membawa kabar baik kepada orang miskin, merawat yang patah hatinya, serta membebaskan mereka dari yang terbelenggu. Tuhan Allah mengutus dan mengurapi hambanya, Yesaya, untuk berbuat kepada kota Sion. Mengapa harus kota Sion? Karena kita tahu bahwa kota Sion ini melambangkan akan kehadiran Tuhan, perlindungannya, dan janji kerajaan masa depan bagi semua orang yang mengikuti Tuhan melalui Kristus. Kota ini disediakan untuk bangsa Israel yang telah diselamatkannya dari pembuangan Babel. Peristiwa ini serupa dengan peristiwa kedatangan Kristus Yesus ke dunia ini. Kedatangan hamba Tuhan ini adalah untuk menyatakan bahwa Tuhan sendiri yang akan memulihkan umatnya, yang akan membebaskan umatnya, yang mengubah kehidupan umatnya menjadi lebih baik, mengubah semua kehidupan yang buruk menjadi kehidupan yang lebih manusiawi. Ia mengubah tahun kehidupan yang buruk menjadi tahun rahmat Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, Tuhan bukan hanya menyampaikan kabar baik, tetapi juga memberikan pemulihan bagi umatnya. Pada ayat 3 jelas dikatakan bahwa Tuhan akan menggantikan abu dengan perhiasan, ratapan dengan minyak sukacita, dan semangat yang hancur dengan nyanyian pujian. Ini menunjukkan kasih dan kuasa Tuhan sanggup mengubah kehidupan manusia. Tuhan berjanji akan membangun kembali kota-kota yang runtuh dan menjadikannya sebagai berkat bagi bangsa-bangsa lain. Ini mengajarkan kepada kita bahwa kasih Tuhan tidak hanya bersifat rohani, tetapi juga menyentuh kehidupan kita sehari-hari.
kita bisa melihatnya di ayat 4 sampai 5. Sebenarnya apa tujuan pentingnya dikabarkan kabar baik itu? Yaitu amanginang agar bangsa buangan itu disebut sebagai pohon terbantin kebenaran atau tanaman Tuhan. Pohon terbantin merupakan pohon besar yang berada di bagian timur tengah dengan memiliki akar yang kuat. Fungsi akar itu menjadi fondasi agar pohon tersebut tetap kokoh dan dapat menyerap air dari dalam tanah untuk kehidupannya. Artinya, saudara-saudara, lewat kabar baik yang disampaikan oleh Nabi Yesaya bertujuan supaya umatnya memiliki dasar yang kuat dalam kehidupan mereka, sehingga mereka percaya dan menantikan pembebasan yang dari Allah, supaya mereka disebut sebagai imam Tuhan dan dinamai pelayan Allah. Mereka berkewajiban untuk menyampaikan kebenaran firman Allah, agar sesama mereka yang masih tertawan dapat memperoleh pengharapan sama seperti mereka. Dialah Allah yang memampukan setiap orang percaya untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah tiba. Di mana ada orang percaya, pasti di situ ada semangat baru, pasti ada damai sejahtera, ada sukacita, dan ada kehidupan yang saling mengasihi, ada kelegaan dan pengharapan, ada kabar baik yang telah diberitakan. Biarlah kabar baik yang sudah kita terima memampukan kita bersaksi tentang Injil dan kabar baik, supaya semakin banyak orang yang selamat karena kabar baik yang kita sampaikan kepada semua orang. Pemberitaan kabar baik bukan hanya tugas para pendeta dan pelayan gereja, melainkan tugas untuk semua orang yang percaya kepada Kristus Yesus. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita dapat menjadi saluran berkat melalui tindakan kecil. Contohnya seperti kita menolong sesama kita, memberi dorongan semangat, dan hidup dalam kasih. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan mengajak kita untuk menjadi pembawa kabar baik bagi orang-orang di sekitar kita. Tidak putus asa walaupun di dalam penderitaan. Memang sangat sulit untuk memberitakan firman Tuhan di kehidupan kita sehari-hari, karena tidak semua manusia menerima akan firman Tuhan. Namun, jika kita percaya bahwa Yesus Kristus ada dalam diri kita, bahwa Dia selalu menemani kita, yang memampukan kita untuk memberitakan firman Tuhan. Sebab Tuhan berjanji memberikan pemulihan dan pengharapan bagi umatnya. Dalam setiap cobaan yang kita hadapi, Tuhan selalu menyertai dan menguatkan kita. Tuhan memanggil kita untuk hidup dalam anugerah-Nya dan menjadi saksinya, bukan hanya sekedar penerima kasih Tuhan, tetapi juga membawa berita keselamatan bagi dunia. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk melakukan firman-Nya. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, hingga kami boleh selesai mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati hati dan pikiran kami dan menguatkan kami, agar kami dapat melakukan firman-Mu di kehidupan kami sehari-hari. Banyak dosa yang kami perbuat, ampunkan kami atas kebersalahan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.